aku Farah, aku dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Suska Riau. Yuk simak videonya. Secara etimologi, ulumul berasal dari kata ulum, yaitu bentuk jamak dari kata ilm, yang berarti ilmu, pengetahuan, dan pemahaman. Sedangkan hadis itu memiliki banyak makna, bermakna baru atau cerita, dan juga berarti berita. Secara terminologi, definisi ulumul hadis adalah ilmu yang membahas tentang hadis Nabi Muhammad SAW sebagai sumber ajaran Islam, mencakup pengumpulan, penelitian, verifikasi kesahihan, serta pemahaman terhadap sanad atau jalur periwayatan dan juga matan, yaitu isi hadis tersebut. Pada awal masa tabi'in, banyak sekali yang menerbitkan hadis palsu atau hadis maudhu. Lalu diterbitkanlah pengkodifikasian hadis pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada abad kedua Hijriyah sampai 3 Hijriyah. Hadis memiliki 3 unsur, yaitu yang pertama sanad, yang kedua matan, dan yang ketiga rawi. Mari kita sama-sama mempelajari tentang 3 unsur ini. Sanad secara bahasa berarti sandaran, sedangkan secara istilah sanad adalah silsilah perawi yang meriwayatkan hadis hingga ke matan hadis. Nah, matan adalah kata yang terdiri dari 3 huruf, yaitu mim, ta, dan nun, yaitu isi dari suatu hadis. Ada beberapa alasan mengapa apa yang menghambat penelitian matan hadis, yaitu yang pertama adanya periwayatan hadis secara maknawi. Penelitian matan hadis dilakukan dengan berbagai pendekatan dan juga adanya kandungan hadis yang bersifat gobiyah. Rawi berasal dari kata riwayat yang berarti memindahkan atau menukilkan, yakni memindahkan suatu berita dari satu orang kepada orang lain. Ilmu hadis juga terbagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama ilmu hadis riwayah dan juga ilmu hadis dirayah. Objek ilmu hadis riwayah yaitu bagaimana cara kita menerima dan menyampaikan hadis tersebut kepada orang lain, atau memindahkan atau mendewankan hadis tersebut kepada orang lain. Ilmu hadis dirayah biasanya juga disebut sebagai mustalah hadis. Nah, hakikatnya ilmu hadis dirayah ini yaitu penukilan hadis atau penyandaran hadis dari sumber-sumber hadis yang lainnya. Kemudian apa hubungan al-hadis dengan Al-Quran? Nah, al-hadis ini di dalam al-hadis itu menerangkan kembali, menjelaskan apa yang disampaikan di dalam Al-Quran. Nah, salah satu contohnya yaitu pelaksanaan sholat. Nah, di dalam Al-Quran disampaikan bahwa kita diperintah oleh Allah untuk mengerjakan sholat. Lalu di dalam Al-Hadis dijelaskan oleh Nabi bagaimana cara pelaksanaannya sholat, yaitu diawali dengan takbiratul ihram, lalu diakhiri dengan salam. Dari ilmu hadis riwayah dan dirayah, nah pada perkembangan selanjutnya muncullah beberapa cabang-cabang ilmu hadis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu ilmu rijal al-hadis, yaitu ilmu untuk mengetahui para perawi hadis dan kapasitas mereka sebagai perawi hadis. Ilmu ini sangat penting kedudukannya dalam lapangan ilmu hadis. Hal ini karena sebagaimana yang diketahui, objek kajian hadis pada dasarnya pada 2 hal, yaitu matan dan sanad. Ilmu rijal al-hadis dalam hal ini mengambil porsi khusus mempelajari persoalan-persoalan di sekitar sanad. Yang kedua ada ilmu jarh wa ta'dil, yaitu ilmu yang membahas tentang para perawi hadis dari segi yang dapat menunjukkan keadaan mereka dengan ungkapan atau lafaz tertentu. Yang ketiga, ilmu tarikh al-ruwah, yaitu ilmu untuk mengetahui para perawi hadis yang berkaitan dengan usaha periwayatan mereka terhadap hadis. Ilmu ini bermanfaat untuk mempelajari keadaan identitas para perawi seperti kelahirannya, wafatnya, guru-gurunya, kapan mereka mendengar hadis dari gurunya, siapa orang meriwayatkan hadis daripadanya. Kemudian ilmu ilal al-hadis, yaitu ilmu yang membahas sebab-sebab yang tersembunyi yang dapat mencacatkan kesahihan hadis, seperti mengatakan muttasil terhadap hadis yang muntaqi, menyebut marfu dengan hadis yang mauquf, memasukkan hadis ke dalam hadis lain, dan hal-hal seperti itu.
Dan ilmu nasikh wa mansukh, yaitu ilmu yang membahas hadis-hadis yang berlawanan yang tidak dapat dipertemukan dengan ketetapan bahwa yang datang terdahulu disebut mansukh dan yang datang kemudian disebut nasikh. Dan masih ada banyak lagi cabang-cabang hadis yang tidak disebutkan di atas, seperti ilmu asbab urut al-hadis, ilmu gharib al-hadis, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang ilmu hadis berdasarkan sisi kualitasnya, yaitu terbagi menjadi 3, ada hadis sahih, ada hadis hasan, dan juga hadis dhaif. Hadis sahih yaitu hadis yang sanadnya bersambung, perawinya adil dan dhabit, dan tidak memiliki kecacatan sekalipun. Hadis hasan yaitu tingkatannya di bawahnya hadis sahih, yaitu sanadnya bersambung, perawinya adil, tetapi tingkat hafalannya tidak setinggi perawi hadis sahih. Hadis dhaif yaitu hadis yang tidak memenuhi syarat hadis hasan dan juga hadis sahih, yaitu sanadnya terputus, perawinya tidak dipercaya, dan juga ada cacat tersembunyi di dalam matan. Apakah hanya segitu bagian ulumul hadis? Tentu tidak. Sekarang bagian ulumul hadis berdasarkan kuantitasnya terbagi menjadi 2, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang tidak mungkin sepakat berdusta dalam periwayatannya, walaupun tidak sengaja secara bersambung dari awal hingga akhir sanadnya, serta didasarkan pada penglihatan atau pendengaran seumpamanya. Hadis mutawatir terbagi menjadi 2, yaitu lafzi dan maknawi. Lafzi diriwayatkan oleh banyak perawi, maknawi diriwayatkan oleh banyak sumber dengan lafaz yang berbeda. Namun, para perawi sepakat dengan satu makna saja. Hadis ahad yaitu hadis yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang terdapat pada hadis mutawatir. Hadis ahad terbagi menjadi 3, yaitu hadis masyhur, hadis aziz, dan hadis gharib. Hadis masyhur ialah hadis yang diriwayatkan oleh lebih 2 sanad atau diriwayatkan dari sahabat oleh sejumlah perawi yang tidak mencapai derajat mutawatir, kecuali derajat mutawatir tersebut hanya tabakat sesudah sahabat dan seterusnya. Kemudian hadis aziz ialah hadis yang diriwayatkan oleh sedikitnya hanya 2 perawi dalam semua tingkatan sanadnya. Hadis gharib ialah hadis yang menyendiri yang terbagi menjadi 2 bagian, yaitu gharib mutlak, yaitu hadis yang menyendiri seorang perawi dalam periwayatannya pada asal sanad. Yang kedua, gharib nisbi, yaitu hadis yang gharib di tengah sanadnya. Selanjutnya kita akan memasuki materi ingkar sunnah. Ingkar sunnah adalah sebuah sikap penolakan terhadap sunnah Rasul, baik sebagian maupun keseluruhannya. Mereka membuat metodologi tertentu dalam menyikapi sunnah. Hal ini mengakibatkan tertolaknya sunnah, baik sebagian maupun keseluruhannya. Penyebutan ingkar sunnah tidak semata-mata berarti penolakan total terhadap sunnah. Penolakan terhadap sebagian sunnah pun termasuk dalam kategori ingkar sunnah. Termasuk di dalamnya penolakan yang berawal dari sebuah konsep berpikir yang janggal atau metodologi khusus yang diciptakan sendiri oleh segolongan orang baik masa lalu maupun sekarang, sedangkan konsep tersebut tidak dikenal dan diakui oleh ulama hadis dan fikih. Sejarah perkembangan ingkar sunnah pada awal Islam, zaman Nabi dan zaman sahabat tidak ada ingkar sunnah. Sunnah dipraktikkan secara langsung dan penolakan hadis belum bersifat ideologis. Pada periode klasik, kaum Khawarij menolak sebagian hadis. Kaum Mu'tazilah menerima hadis jika sesuai akal. Pada masa ini belum menolak sunnah secara total. Pada abad modern, yaitu pada abad 19, muncul sebagai gerakan jelas dipengaruhi modernisme dan kolonialisme. Pada abad ke-20, semakin banyak yang menolak seluruh hadis, dan di Indonesia pada abad ke-20 itulah yang mengikuti
ajaran sesat ini dinyatakan sesat oleh MUI, yaitu orang-orang yang menolak hadis. Kemudian ada takhrij al-hadis. Takhrij merupakan persamaan kata dari ikhraj yang berarti menampakkan hadis kepada orang lain dengan menyebut tempat pengambilannya. Artinya, para tokoh isnadnya yang mentakhrij hadis itu disebutkan. Macam-macam metode takhrij ada 5 macam, yaitu dengan cara mengetahui sahabat yang meriwayatkan hadis. Yang kedua, dengan cara mengetahui lafaz pertama dari matan hadis. Yang ketiga, dengan cara mengetahui lafaz matan yang sedikit berlakunya. Yang keempat, dengan cara mengetahui lafaz matan hadis atau sebagainya jika mengandung beberapa pembahasan. Dan yang kelima, dengan cara meneliti keadaan-keadaan hadis baik dalam sanad atau matannya. Pada metode pertama, hanya dapat diterapkan apabila dalam hadis yang hendak ditakhrij ada nama sahabat. Kitab pembantu yang dapat dipergunakan adalah kitab-kitab musnad, mu'jam, dan atraf. Di antara kitab musnad adalah Musnad al-Humaidi dan Musnad Ahmad bin Hambal. Pada metode kedua, sangat bergantung kepada lafaz pertama matan hadis. Hadis-hadis yang menggunakan metode ini dikodifikasi berdasarkan lafaz pertamanya menurut urutan huruf-huruf hijaiyah. Pada metode ketiga, yakni dengan jalan mengetahui lafaz matan yang sedikit berlakunya, dapat dilakukan dengan menggunakan kitab Al-Mu'jam, Al-Muhfahraz, li Alfaz Al-Hadis Al-Nabawi. Metode keempat ialah dengan jalan mengetahui pokok bahasan hadis yang merupakan metode termudah di antara kelima metode yang ada. Mentakhrij dengan metode ini merujuk kepada kitab-kitab hadis yang tersusun berdasarkan pembahasan fikih. Nah, metode kelima dalam takhrij ialah dengan mempelajari sedalam-dalamnya tentang keadaan matan dan sanad, kemudian mencari sumbernya dalam kitab-kitab yang khusus membahas keadaan matan dan sanad hadis tersebut. Sejarah perkembangan takhrij. Pada awal-awal perkembangan hadis, belum mendapatkan perhatian serius dari kalangan ulama dan pencinta hadis. Kontak mereka dengan sumber-sumber asli hadis sangat kuat. Ketika mereka memerlukan kesaksian atau penguatan terhadap sebuah hadis, mereka dengan segera akan ingat letak-letaknya pada kitab hadis. Bahkan mereka hafal jilidnya. Karena itu bukanlah hal yang sulit bagi mereka untuk memanfaatkan dan merajuk kepada kitab-kitab hadis untuk mentakhrijnya. Keadaan seperti ini berlangsung selama beberapa abad sampai terbatasnya waktu bagi banyak ulama dan peminat hadis untuk menelaah kitab-kitab hadis dan sumber-sumbernya yang asli. Pada saat itulah mereka mengalami kesulitan mengetahui letak hadis yang dijadikan penguat oleh para penyusun kitab-kitab ilmu syar'i dan ilmu-ilmu lainnya. Seperti fikih, tafsir, dan sejarah memperhatikan keadaan seperti ini, sebagai ulama hadis bangkit dan saling bahu-membahu, mereka mentakhrij sebagian hadis yang terdapat di dalam kitab yang bukan kitab hadis dan mengembalikan hadis-hadis tersebut kepada sumbernya dari kitab-kitab hadis yang asli, serta tidak lupa pula mereka untuk mengemukakan kriteria-kriteria dan metode-metode yang harus dilakukan. Mereka mengatakan sebagian kitab tersebut atau seluruhnya sahih dan doif berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, maka muncullah apa yang dikenal dengan kitab-kitab takhrij. Kemudian, apa saja sih langkah-langkah kegiatan takhrij? Langkah-langkah kegiatan takhrij yaitu yang pertama, menelusuri hadis kepada sumber asli. Yang kedua, meneliti persambungan sanad hadis. Yang ketiga, meneliti kualitas periwayat. Yang keempat, meneliti syuzuz dan ilat. Dan yang kelima, meneliti matan hadis. Itulah teman-teman bagian-bagian dari ulumul hadis dan macam-macamnya. Thanks for your attention. See you next time and annyeong.